Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang kami hormati Bapak dosen pengampu kami. Perkenalkan, saya George, perwakilan dari kelompok 11 dari mata kuliah ICT Literasi MJ107 Universitas Siber Asia. Pada sesi ini, pada momen ini, izinkan saya untuk mempresentasikan studi kasus e-commerce sebagai ujian tengah semester 2025. Sebagai perkenalan, untuk makalah studi kasus e-commerce ini disusun oleh kami kelompok 11 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama untuk Saudari Putri Purnamasari, yang kedua Jorswira Marcelino, saya sendiri, dan yang ketiga Rahmat Agung Prabowo. Makalah ini kami susun bertiga dan kami presentasikan bertiga juga. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah yang berjudul Studi Kasus E-commerce ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester ICT Literasi di Universitas Siber Asia. Makalah ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bantuan dan campur tangan berbagai pihak, khususnya Bapak Ahmad Cusairi sebagai dosen pengampu kami yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran agar kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Kami pun menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat berbagai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan bagi kita semua. Latar belakang dari kemajuan teknologi dan e-commerce. Seperti yang kita tahu semua, globalisasi mendorong kemajuan teknologi yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan, seperti mulai dari komunikasi, transportasi, kesehatan, industri, energi, dan juga pendidikan. Salah satu faktor pendorong utamanya yakni meningkatnya kebutuhan manusia, berkembangnya ilmu pengetahuan, persaingan global, serta ketersediaan modal dan infrastruktur. Oleh karena itu, dari berkembangnya globalisasi ini, e-commerce juga terkena dampaknya. E-commerce berkembang pesat karena kemudahan penggunaan dan efisiensi biaya. Dampak dari e-commerce ini, salah satunya ialah pelaku usaha dapat menghemat waktu dan tenaga, mengoptimalkan proses dari pencarian, pendataan, hingga pengantaran barang. Nah, contoh dari pengantaran barang ini yaitu logistik dan pengiriman. Perusahaan dapat berkomunikasi langsung dengan konsumen, mengelola pesanan, dan mengirim barang via aplikasi atau portal yang terintegrasi sehingga lebih cepat dan efisien. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, kita masuk ke rumusan masalah tentang apa pengertian dari e-commerce, faktor apa saja yang mendorong kemajuan e-commerce, dampak apa saja yang bisa terjadi akibat kemajuan e-commerce, dan tantangan apa saja yang perlu dihadapi guna mengikuti perkembangan e-commerce. Oke, kita masuk ke tujuan pembahasan. E-commerce bertujuan untuk memudahkan transaksi jual beli barang dan jasa secara online dengan menghapus batasan waktu dan geografis, sekaligus memberi konsumen kemudahan, kenyamanan, dan pilihan yang lebih luas dalam pengalaman belanja yang bebas hambatan fisik. Bagi pelaku bisnis, e-commerce membuka akses ke pasar global, menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi manajemen, serta mendorong inovasi melalui pemanfaatan data perilaku pelanggan untuk pertumbuhan yang lebih terukur dan efektif. Di sisi konsumen, akses dari mana saja mempercepat proses belanja dan menghemat waktu serta tenaga. Secara keseluruhan, e-commerce mentransformasi cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan dengan cara konsumen memperoleh barang maupun jasa, membentuk ekosistem digital yang lebih efisien dan mudah diakses. Kita masuk ke pembahasan pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa atau transaksi bisnis lain yang dilakukan secara elektronik melalui internet dan jaringan komputer. Model ini memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa bertemu langsung, menggunakan platform seperti website, aplikasi, atau marketplace, serta mencakup seluruh aktivitas perdagangan online dari pemasaran hingga pembayaran. Contoh yang populer antara lain Tokopedia, Shopee, Amazon, dan Alibaba. Menurut Loudon and Loudon, e-commerce dapat dipahami sebagai transaksi bisnis yang terjadi dengan perantara jaringan internet.
Dalam prakteknya, pelanggan menelusuri produk, menambahkan ke keranjang belanja digital, dan menyelesaikan pembayaran langsung dari perangkat seluler atau komputer. Untuk produk fisik, pesanan diproses oleh tim terkait lalu dikirim melalui jasa kirim internal maupun eksternal. Sementara untuk produk digital, akses unduhan tersedia segera setelah pembayaran selesai. Kita masuk ke faktor yang mendorong kemajuan e-commerce. 1. Kemajuan teknologi internet. Jaringannya 4G, 5G, dan Wi-Fi-nya cepat. 2. Penggunaan smartphone yang luas. 3. Sistem pembayaran digital seperti e-wallet dan mobile banking. 4. Logistik dan ekspedisi yang semakin efisien. 5. Media sosial yang membantu pemasaran. 6. Perubahan perilaku konsumen yang ingin serba cepat dan praktis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait tantangan yang perlu dihadapi dalam menghadapi perkembangan e-commerce. Yang pertama, persaingan harga. Di e-commerce banyak sekali seller yang menawarkan barang yang serupa dan kualitas produk yang serupa, sehingga membuat pengguna ataupun konsumen yang secara langsung melihat atau memilih barang menjadi bimbang untuk menentukan membeli dari platform yang mana satu yang terdapat dalam platform tersebut. Yang kedua, ketersediaan stok. Dikarenakan e-commerce tidak memiliki batas penjualan, seller tidak bisa memprediksi kapan barang akan habis terjual. Hal ini menyebabkan perhitungan untuk persediaan stok sendiri tidak pasti. Lalu yang ketiga, keamanan data pengguna. Sudah banyak sekali terjadi di beberapa kasus, data pengguna bocor ataupun digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian terhadap pengguna. Lalu yang keempat, kecepatan logistik. Dari banyaknya dampak negatif yang ada di atas, ada juga dampak positif dari e-commerce sendiri, yaitu seller maupun buyer bisa dengan mudah melacak barang melalui platform yang sudah disediakan. Jadi, bisa dengan mudah memperkirakan kapan barang bisa sampai ke tangan. Contohnya seperti JNT Express ataupun Fetch Express yang menyediakan satu aplikasi baik untuk pengguna baik dari seller maupun buyer agar dapat mengecek barang yang dipesan sudah sampai mana ataupun sedang berada di mana. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari beberapa penjelasan tersebut, yang pertama, e-commerce merupakan inovasi yang mengubah cara transaksi dilakukan, baik oleh individu maupun perusahaan. Kemajuan teknologi, internet, dan perangkat digital menjadi faktor utama pendorong perkembangan e-commerce. Lalu yang kedua, dampak positifnya meliputi kemudahan akses, efisiensi waktu, peluang usaha baru, dan perkembangan sistem pembayaran serta logistik. Namun, e-commerce juga membawa tantangan seperti persaingan harga, keamanan data, penipuan online, dan ketergantungan pada promo dan diskon. Oleh karena itu, pelaku usaha dan konsumen perlu memahami manfaat dan risiko yang ada agar dapat memanfaatkan e-commerce secara optimal dan aman. Untuk saran yang bisa diberikan, yang pertama untuk pelaku usaha, disarankan agar pelaku usaha meningkatkan keamanan data pelanggan melalui penerapan teknologi enkripsi dan autentikasi ganda. Selain itu, inovasi lainnya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien sehingga mampu bersaing di pasar digital. Untuk yang kedua, untuk pemerintah, saran untuk pemerintah diharapkan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi dan transaksi online guna meminimalisir risiko penipuan. Selain itu, perkembangan infrastruktur digital harus terus didorong agar akses internet dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Lalu saran untuk konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan memeriksa reputasi penjual dan menggunakan metode pembayaran yang aman. Disarankan pula agar konsumen menghindari ketergantungan pada promo dan diskon agar tidak terjebak perilaku konsumtif yang berlebihan. Lalu untuk saran secara umumnya sendiri, semua pihak yang terlibat dalam sistem e-commerce ini perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan platform digital secara bijak. Hal ini penting agar manfaat e-commerce dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan potensi risiko yang ada. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi yang kami sediakan. Kami dari kelompok 11 mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan bicara maupun materi yang kurang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.